warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita untuk berdoa. Boleh saya minta pemimpinnya satu orang? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya sudah ada yang tahu kegiatan apa hari ini? Belum, Kak. Saya menjelaskan tentang layanan konseling kelompok, yaitu layanan konseling kelompok adalah pemberian bantuan kepada individu terhadap permasalahannya melalui diskusi kelompok. Nah, tujuannya dari konseling kelompok ini membantu permasalahannya individu agar teratasi permasalahannya. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan asas-asas, yaitu asas kerahasiaan, yaitu di mana permasalahan yang pada hari ini dibahas tidak akan bocor kemanapun. Nah, asas sukarelaan yaitu asas di mana teman-teman hari ini tidak ada paksaan untuk mau ikut kegiatan. Nah, asas keterbukaan yaitu yang dimana pada hari ini permasalahannya teman-teman itu dibuka secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, langsung saja saya akan meminta para teman-teman untuk mendeskripsikan masalahnya dari sini. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Halimatus Adia. Ya. Jadi begini, Kak. Saya beberapa hari ini selalu menghadapi sedikit kesulitan. Iya. Saya selalu dibully sama teman-teman karena saya selalu dihukum karena lambat datang di sekolah. Karena lambat datang di sekolah. Akhirnya dibully sama teman-temannya. Ya, karena saya dihukum, Kak. Jadi saya tidak mengikuti proses pembelajaran di sekolah, yang mengakibatkan teman-teman saya itu jadi imbasnya dimarahi sama guru mata pelajaran. Oh, begitu. Sampai saat ini masih dibully sama temannya. Masih. Oh, begitu. Kalau di sebelahnya perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita. Iya. Santai-santai. Jadi saya mau cerita tentang permasalahan di sekolah. Iya. Kebetulan kan saya punya teman dekat yang cowok kan. Iya. Memang kita berteman dari kecil gitu. Nah, pada saat kita masuk SMP bersama-sama, dia sudah punya pacar ya. Ternyata pacarnya itu kakak kelasnya saya gitu, yang beda satu tingkat lah. Iya. Nah, sejak masuknya kita ke SMP itu, saya terus-terusan kayak dirundung gitu ya, karena dekat sama pacarnya gitu. Padahal kalau dari segi siapa duluan kenal, ya kan saya kan. Cuman karena saya juga masih adik kelas dan masih baru, saya tidak berani membantah seniornya saya gitu ya. Iya. Kurang didatang-datangi terus, dilabrak sama kakak-kakak, dibully, jadi saya disudutkan. Jadi saya malas ke sekolah karena takut. Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh iya. Kalau di samping sana? Perkenalkan, nama saya Eva. Iya. Jadi begini, kakak saya ini siswa pindahan. Iya. Di kelas 8. Iya. Terus sebelum saya masuk di kelas itu, saya berpikir bahwa teman-teman mungkin akan menerima saya dengan Baik. Iya, terus? Tapi ternyata jalan 2 bulan ini teman-teman di kelas
beberapa juga ada kakak kelas tidak menerima saya dengan baik. Jadi mereka kayak di kelas tuh saya kayak disinggung-singgung terus, karena mereka kayak saya itu jadi saingan baru mungkin untuk mereka. Ada yang bilang saya ini kayak mungkin ada teman-teman di kelas kayak punya cowok atau apa, itu dibilang kayak kayak ini kayak perebut begitu sudah kan, Perebut. Oh cowoknya doang. iya. Saya merasa kayak saya cuman apa yang saya jalani itu kayak itu saja, cuman orang tuh kayak merasa saya ini kayak saingan-saingan mereka gitu. Jadi saya kayak sampai sekarang belum dapat teman karena selalu dapat perlakuan yang tidak terlalu menyenangkan di kelas. Jenis perlakuan seperti apa yang tidak dapat yang kita dapat? Kayak misalkan saya lagi masuk kelas, dia bilang, wah datang lagi cewek gatal, datang lagi begitu, kayak sembarang aja dia bilang gitu. Tapi tidak sampai memukul kan? Tidak lah. Oh iya. Mereka cuma kayak sering berkata-katain gitu. Oh iya. Kalau ini perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Diana. Nah, begini Kak, kan saya biasa, kita kan di dalam kelas, kalau misalkan ada tugas itu biasa kayak disuruh tampil di depan gitu kan. Terus karena saya terbata-bata, biasa teman-teman itu kayak ketawa-ketawa begitu. Biasa kalau sudah di luar pelajaran masuk itu, nanti di luar misalkan kita istirahat begitu, kayak kayak saya sudah tampil tadi tuh dibahas ulang gitu, kayak lucu, bicaranya terbata-bata begini-begini, kayak dari kata-katanya itu kayak olok-olok saya karena saya ya itu tadi tampilnya tidak bagus. Jadi kayak saya makin kesini makin kayak Tidak percaya diri. Iya begitu, kayak saya kayaknya nggak usah deh maju ke kelas di depan kelas untuk kasih jelas tugasku begitu, karena takutnya ya itu Dibully. ya gitu Pak. Kalau ini? Sebenarnya perkenalkan, nama saya Serkau. Saya kadang dapat bulian dari, saya kadang diolok-olok oleh teman-teman saya. Terus teman-teman saya kadang menggunakan nama orang tua saya, Kak. Menggunakan nama orang tua? Iya, kadang saya Astagfirullahaladzim. Iya, Kak. Makanya saya kadang tersinggung, Kak. Tersinggung. Jadi kepala sekolahnya itu maksudnya tidak lapor begitu sama guru BK-nya? Kadang dilapor, Kak. Kadang guru BK kadang berproses. Berproses teman-teman saya yang olok-olok saya, Kak. Oh. Iya, tidak bisa juga dikat, nanti disambung lagi. Satu lang. Sudah? Bisa aja. Iya. Boleh bawa posisi terakhir tadi. Iya. Sabar lanjut. Iya. Ulang, Kak. Iya, tidak apa-apa. Oh iya, maju sedikit. Nah, oke. Kelihatan. Oh iya, tidak apa-apa. Terus, sudah? Ulang. Tidak. Itu sudah lanjut. Sudah? Oke. Terus ada kayak misalnya apalagi laporan sama orang tua, bilang saya diolok-olok begini. Iya, Kak, kadang saya bersama orang tua saya, terus orang tua saya datang ke sekolah, Kak. Datang ke sekolah. Datang ke sekolah itu karena dipanggil sama guru BK atau sama kepala sekolah? Sama guru BK, Kak. Oh, gitu. Terus apa yang dibicarakan sama guru BK-nya? Itu. Anissa. Gugup dia, gugup. Santai. Tidak usah terlalu tegang, santai saja. Lanjut. Apa tadi? Sampai di guru BK dengan orang tua. Apa yang dibilang? Apa yang dibilang? BK atau apa gitu.
apa ya? Tidak, kerang-kerang saja. Kerang-kerang. Kayak Terus sudah? Nah, terus apa yang mereka bilang? Maksudnya mereka diskusi akan antara guru BK dengan orang tua. kalau saya kadang didapat bully dari teman-teman saya, kadang saya tidak nyaman, terus saya tersinggung juga kak. Jadi kadang saya juga kalau saya merasa tidak nyaman, saya kadang tidak masuk sekolah kak. Tidak masuk sekolah lantaran itu. Iya. Tapi guru, maksudnya ada satu teman-temanmu yang bela kamu, maksudnya yang jadi teman baik begitu, yang support, tidak ada? Oh, begitu. Tapi ada tidak rasa untuk mau pindah sekolah? Iya kak. Ada. Jadi sudah paten mau pindah sekolah? Iya. Oh, begitu. Saya rasa sih kalau maksudnya itu sudah keterlaluan sih kalau mau masuk pembulian pakai nama orang tua, karena itu tidak berdasarkan etika. Oke. Nah, tadi ini kan sudah semua permasalahannya sudah dibahas. Nah, saya mau minta pendapat kalian tentang permasalahannya ini dong. Misalnya solusinya atau diberikan saran kepada ini. Siapa yang mau berikan saran kepada masalahnya ini? Oh ya. Iya. Tadi kan saudara Ica Iya. bilangnya begini, dia ada kemungkinan besar mau pindah sekolah, Iya. tapi kalau saran dari saya, biar bagaimanapun dimanapun kita sekolah, kalau temannya dari mahasiswanya di sana yang memang suka membuli, lebih baik dicoba saja untuk bertahan di sekolah sebelumnya, karena bisa saja kedepannya teman-teman sudah tidak lagi melakukan pembulian. Bisa saja suatu saat teman-temannya akan sadar betapa tidak baik jika membuli Iya. teman dengan menggunakan nama orang tua. Oh iya. Itu saja. Itu saya. Kalau yang di sebelah sana sarannya sama temannya ini? Saya menanggapi sih, Iya. tadi saudari Elisa sudah bilang kalau dia mau paten pindah sekolah kan, Iya. berarti memang sudah mau pindah, gitu, sudah ada juga surat pindah kalau gitu. Nah, kalau memang dari Elisanya sendiri mau pindah dan orang tuanya juga setuju, saya sih oke-oke saja gitu ya. Walaupun memang seperti yang dikatakan oleh Halina tadi, tidak menutup kemungkinan di sekolah lain tidak akan ada yang seperti itu. Tapi kalau memang dari pihak yang sama mau pindah, berarti itu sudah tidak bisa diperbaiki kan, sudah merusak mentalnya dia juga. Jadi mending coba lingkungan baru saja dulu, tapi kita tidak tahu di lingkungan baru akan seperti apa lagi. Oh iya. Oke. Kalau di sana sarannya untuk Saya sendiri memberikan saran terhadap masalah Ica. Kan tadi katanya kan guru BK sudah tahu kan, dan Ica juga katanya mau pindah. Kalau saran dari saya, mungkin Ica bisa sedikit bertahan lagi untuk melihat apa tindakan dari guru BK setelah dia tersebut. Kalau nanti misalkan tindakan dari guru BK itu mendapatkan perubahan untuk Ica sendiri, mungkin guru BK bisa menyadarkan teman-temannya, Ica bisa berpikir lagi jadi atau tidaknya pindah gitu. Kalau memang nanti guru BK memberikan tindakan yang ternyata tidak ada perubahannya untuk Ica, kalau saya fan-fan aja juga untuk Ica pindah. Karena kenapa? Kita tidak bisa juga bertahan di zona yang kayak itu tidak nyaman sendiri. Iya. Gitu, menurut saya. kalau permasalahan ini sarannya atau mau berkomentar menanggapi? Kalau tanggapan saya mengenai apa yang Ica alami itu, kalau misalkan saya sendiri di posisi Ica, ini saya juga lebih baik pindah. Jadi kayak bagusnya juga kalau misalkan Ica nggak tahan di lingkungan itu, lebih baik pindah aja. Siapa tahu di lingkungan baru lebih baik lagi gitu. Oh iya. Apakah sudah menerima? Ya kan? Oh iya, baik. Ya, permasalahannya ini lagi. Mau minta saran. Sarannya mulai dari sana. Masalah yang tadi kan ya teman
cewek di kelas. Oh, kalau saya sendiri sih saran itu karena Anita juga kan kayak masih murid baru gitu. Saya sendiri sih mungkin dari teman cowoknya Anita yang bisa menjelaskan sama ke pacarnya itu kalau sebenarnya Anita ini sudah berteman baik sama si cowok itu. Jadi seharusnya pacarnya pun harus menerima Anita, karena kalau saya rasa Anita sudah menganggap teman Anita itu teman dari kecil. Saya rasa teman Anita pun juga sudah menganggap kamu bahwa kamu sudah jadi kakak saudaranya begitu. Jadi mau tidak mau seharusnya si cewek ini juga harus menerima kamu bahwa kamu itu teman kecilnya si cowoknya. Mungkin ceweknya itu masih ada miskom atau kayak salah paham begitu tentang kamu. Jadi sebenarnya dari teman laki-laki dulu yang menjelaskan dulu. Oke. Dari sini mungkin bisa menanggapi anunya temannya. Ya, sedikit tanggapan saya hampir sama seperti Eva tadi. Berhubung juga kan Anita lebih duluan kenal Iya. dengan temannya yang cowok ini. Iya. Jadi untuk pacarnya temannya Anita ini harus bisalah sedikit memaklumi, memahami, tidak boleh apa ya, karena juga kan mereka lebih duluan kenal. Iya. Lebih kenal dari kecil lah, begitu kan? Lebih kenal dari kecil, Nah. sudah berteman lama sampai Mereka besar. mereka besar. Nah, terus Jadi mohon dipahami, Oh, tidak boleh iya. egois sekali jadi tidak boleh egois jadi ceweknya. Oke. Terus ya yang di sini Kalau saya kak gini, mungkin dari namanya teman dari kecil kan tidak bisa dipungkiri mungkin ada mungkin kebiasaan kayak lebih seperti keluarga dekat, maksudnya kayak kakak sama adik begitu kan. Jadi kayak kebiasaan entah itu bawa usap kepala atau apa itu kan tidak bisa dipungkiri pasti pernah sering lah gitu. Mungkin itu yang jadi kesalahpahaman atau kayak tindakan-tindakan yang biasa kita lakukan sama teman kecilnya kita itu yang mungkin dia kayak apa, kayak lebih cemburuan begitu. Mungkin bisa dijelaskan juga Anitanya atau cowoknya itu tadi menjelaskan tentang hubungannya kamu gitu. Kalau sebenarnya itu kita sudah dekatnya dari kecil, masih anak-anak gitu. Kalau misalkan dari situ saja dia tidak masih belum percaya, mungkin lebih kurang sedikit kayak misal hubungan-hubungan yang kayak yang saya tadi bilang kayak usap kepala itu yang mungkin dia salah paham gitu. Kalau itu dari saya sih. oh iya, kalau dari sini apa sarannya dari temannya sana? Tidak ada. Oke. Ya masalahnya siapa lagi? Masalahnya ini. Apa tadi permasalahannya? sering dibully Ah. karena terlambat. Ya. Mulai dari sini dulu. Kalau saya itu kan permasalahan awalnya karena terlambat. Jadi kayak dari Halimah sendiri mungkin pertama-tama itu ubah kebiasaan terlambat, karena itu tadi toh awal permasalahan dibully karena terlambat. Jadi kalau misalkan Halimah nantinya tidak sering terlambat lagi, itu pasti teman-teman juga akan mengerti, oh ada perubahan dari Halimah. Jadi kayak tidak mungkin kita bicara-bicara yang menyakiti hati Halimah lagi toh gitu. Jadinya nanti kalau misalkan Halimah nggak terlambat lagi, teman-teman di kelas juga nggak akan diminta lagi gitu. Oh begitu. Kalau dari sana pendapatnya? Sama seperti yang dikatakan Diana, cuma sedikit saya tambahkan tadi kan Halimah bilang Halimah dibully karena terlambat karena teman-teman juga ikut dimarahi kan karena keterlambatan Halimah. Ya. Tentu saja sebelumnya itu teman-teman tidak ingin membully Halimah karena sesering-seringnya Halimah terlambat, makanya mereka langsung jadi kayak si Halimah nih sudah terlambat beberapa kali, makanya secara tidak langsung pun mereka kayak langsung ingin membuli kamu, padahal memang dari awalnya mungkin tidak ada niatan seperti itu. Jadi memang
memang perubahan di sini harus dimulai dari Halimah sendiri. Kalau Halimah sudah berani untuk keluar dari zona keterlambatan, saya rasa teman-teman Halimah juga tidak akan membuli lagi, karena alasan apa yang dia pakai untuk membuli kan kalau Halimah sudah tepat waktu. Iya. Ada lagi mau menanggapi permasalahan? Ah ya. Kalau saya setuju sudah sama saran temanku Iya. yang dua itu. Cuman mungkin kita mau tanyakan dulu sama Halimah, apa alasan kamu terlambat gitu. Kalau memang alasan kamu terlambat itu benar-benar sesuatu hal yang kamu tidak bisa pungkiri lagi, tapi tetap memang kamu yang harus berubah. Tapi kalau memang itu sesuatu yang betul-betul kamu tidak pungkiri, tidak bisa lagi, kalau tidak terlambat, mungkin ada orang tua yang sakit yang kamu harus urus atau apa begitu, berikan penjelasan kepada mereka biar mereka juga mengerti. Siapa tahu Halimah selama ini terlambat tapi hanya diam, tidak kasih alasan kenapa kamu terlambat, tidak kasih kabar apa, jadi mereka akan marah juga. Coba Halimah kalau kamu terlambat kasih informasi dulu, Iya. saya ada urusan ini, kalau izinkan, biar mereka pada saat ditanya mereka juga memberikan jawaban yang pas untuk guru itu. Jadi mereka tidak hanya diam-diam saja. Kalau mereka diam kan jadinya guru itu seolah-olah kayak kalian ini tidak saling komunikasi, kalian tidak saling membantu. Jadi mereka lagi yang dikira kayak tidak care sama Halimah. Jadi mungkin Halimah kalau misalkan ada sesuatu yang terlambat dan tidak bisa lagi usaha kamu tidak terlambat, mungkin kasih tahu dulu salah satu temannya di situ. Tapi ada lebih baiknya kalau Halimah sendiri yang bisa merubah itu, bisa kayak tidak terlambat lagi. Iya, yang penting dari diri sendiri ya, harus diubah. Nah, permasalahannya siapa yang belum? Iya, kita boleh kasih pendapat atau saran kah? Siapa yang mau berpendapat? Ada? Oke. Tadi kan permasalahan effort itu karena dia tindakan Kak. Jadi kayak mungkin ada dari teman-temannya Iya lanjut. Tadi kau cut kan? Sudah. Iya lanjut. kan dari karena Eva berpindahan, jadi kayak mungkin teman-teman merasa kayak karena Eva mungkin lebih cantik dari teman-temannya, Iya. kayaknya dia Ada unsur keirian ya. kayak lebih iri gitu. Padahal dari Eva sendiri juga kan kayak wah saya menjadi nanti dapat teman baru lagi gitu, tapi ternyata tidak gitu. Jadi kayak dari saya sendiri itu mungkin ini saja apa kayak mendekatlah dengan teman-teman gitu, kayak misalkan kita sendiri dulu yang mendekati mereka, mungkin tanyalah kenapa kamu sampai berpikir kalau saya ini kayak kenapa, menanyakan alasan gitu, kenapa mereka beranggapan saya yang seperti itu gitu. Kayak karena kalau dari kita sudah tahu tuh alasan mereka berpikir begitu, kita kan tahu jadinya sadar diri, mungkin orang berpikir saya begini gitu. Lebih baik saya jelaskan lah gitu. Iya. Oke, apakah sudah diterima ini? Siapa lagi namanya? Halimah. Terus sudah diterima tadi sarannya? Iya. Iya. Oke, sudah. Nah, terus pembahasannya Diana dulu. Permasalahannya, terus mau beri komentar, mau beri saran, silahkan. Siapa? Tadi permasalahannya tadi tentang komentar. Iya, komentarnya atau sarannya atau pendapatnya terserah. Silahkan. Komentar saya selanjutnya. Nah, dia tadi ketika dia diberi tugas atau tidak
kemudian maju untuk menjelaskan tugas. Kemudian teman yang mendengarkan itu berbicara di belakang Mardiana, berbicara tentang bagaimana Mardiana saat menjelaskan materinya atau mengatakan materinya. Di situ Mardiana katakan di aja karena kekurangannya dalam menjelaskan. Iya. Kalau dari saya Hmm. di sini kan dia kan masih belajar, jadi tidak ada salahnya, Iya. tidak ada salahnya Untuk mencoba. ya Nah, mencoba. Teman-teman juga begitu. Kalau maju kan pasti tidak mungkin kan ketika mereka maju, ketika mereka presentasi semuanya kan berjalan mulus, pasti ada saja yang hambatan. yang Oke. Oke. Ada lagi? Ah, terkait permasalahan yang terbatas saat tampil ke depan, nah itu kan kita tidak bisa paksa untuk kami tidak terbata-bata lagi kan, walaupun kamu harus memberikan teman-teman saya, kamu lebih baik kalau sudah diberikan aja, kemudian tidak mengambil tidak nyaman dari kelas, kita tahu dari situ ada imbauan kan dari BK dengan situasi itu, jadi bisa lebih dikasih tahu teman-temanmu untuk saling menghargai gitu, karena yang namanya belajar itu proses, kita tidak bisa langsung tahu lancar. Oke. Apakah masih ada lagi? Enggak. Enggak. Oke. Berakhirnya layanan konseling ini, saya ingin meminta simpulan dari teman-teman sekalian. Dari sana dulu. Ya. Kalau dari semua yang tadi kita bahas, kalau kesimpulan yang saya dapat, bagaimana kita saling memperbaiki diri, maksudnya lihat dulu apa kesalahan kita, sama-sama perbaiki. Terus setelah itu bagaimana kita menjaga komunikasi kita yang baik terhadap lingkungan di sekolah kita. Jadi walaupun memang itu sudah tidak bisa kita lakukan sendiri, kan ada guru BK, sebaiknya kita ke guru BK untuk menanyakan apa pendapat, apa solusi yang baik kita. Oke. Dari siapa lagi? Dari sini mungkin? Nggak ada kesimpulannya. Oke. Dari sini. kesimpulannya dari saya sendiri itu kayak semua permasalahan itu kan biasa terjadi dari diri kita sendiri. Iya. Jadi kayak tadi yang bilang apa, perbaiki diri sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang mengganjal di hati juga, ceritakan, jangan pendam, karena semua itu juga nanti berakibat ke diri kita sendiri. Baru komunikasi dengan teman-teman kita, lingkungan kita itu harusnya berjalan dengan lancar, jangan merasa bahwa semua orang tidak menyukai kita. Iya. Kalau dari sana mungkin? Mewakili, sebenarnya sudah terwakili dari teman-teman tadi, dari Eva, dari Diana, cuman poin penting yang saya dapati dari sesi konseling kelompok ini adalah kita sebagai orang yang mungkin memiliki permasalahan, Iya. komunikasi di dalam satu masalah itu penting. Jadi yang saya dapatkan pada siang hari ini, saya jadi tahu pentingnya komunikasi di dalam satu hubungan, hubungan percintaan atau hubungan apapun itu, tidak lepas daripada komunikasi agar membentuk satu hubungan yang baik. Oke. Ini? Nggak ada. Iya. Kita sudah? Ini? Sudah. Oke. Oke. Terima kasih banyak hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling kelompok, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Oke, Kak sudah? Ini sudah. Oke, kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya. Semoga lancar-lancar urusannya. Terima kasih. Iya. Aku capek mau dulu ya. Jangan terus tadi.